Dari bacaan Injil ini sedikit saja yang bisa kita pahami tentang hukum. Mungkin bukan sampai sesuatu yang mendasar sampai yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan, tetapi memang ini kerangka besar dari apa yang mau disampaikan oleh Yesus. Dan yang menarik adalah bahwa hukum ini punya tujuan. Saudara-saudara terkasih, sering kita mungkin bertanya, Pastor, apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini benar atau salah? Kontras begitu ya. Kita seringkali bertanyanya demikian. Padahal ternyata aturan itu tidak sekedar boleh dan tidak boleh. Pertanyaan semacam itu mungkin anak SD mungkin biasa gitu ya. Tapi untuk kita yang dewasa, tahu tujuan hukum, dan kalau Yesus membalikkan lagi bahwa itu semua kepentingannya adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Dan itulah sangat yang membuat apa yang disampaikan Yesus ini tidak sekedar boleh dan tidak boleh, tapi punya tujuan. Kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama. Saya membayangkan atau membandingkan itu dengan 10 perintah Allah yang bagian awal itu juga menjadi bagian penting berhadapan hidup kita dengan Allah. Iman tentunya. Dan disitulah akhirnya seluruh ciptaan ini menjadi sesuatu yang penting. Kita mungkin baru saja melihat bagaimana dunia banyak berguncang, gempa, kebakaran dan sebagainya. Tidak untuk mempersalahkan siapapun, karena memang inilah yang terjadi. Hukum sosial ini rupanya kalau kita tidak berbuat pun kita mendapatkan akibatnya. Kita mendoakan mereka yang terkena dan menjadi korban. Tetapi lebih penting bahwa lingkungan hidup itu tempat di mana kita tinggal. Kita wajib mencintai, karena itulah termasuk hukum Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kedua, pada hukum kedua ini tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus tidak menghilangkan sama sekali hukum yang sangat manusiawi. Dan itu menjadi penting bagi kita sekalian mengasihi sesama, di mana banyak sekali yang setiap hari kita doakan, peperangan, perselisihan, orang-orang yang tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya. Itulah yang menjadi doa-doa kita. Mendoakan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan mendoakan sesama kita, itulah menjadi tujuan setiap aturan dan menjadi doa kita demi kemakmuran kesejahteraan bersama. Berkat Allah menyertai kita sekalian.